Perkenalkan, nama saya Diki Ardiansa dengan NIM 3 digit terakhir 023 dari Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan melakukan pengerjaan tugas di mata kuliah Mekatronika dan Robotika di pertemuan pada tugas keempat. Nah, di sini saya akan membahas tentang N-effect manipulators. Sebagaimana N-effect manipulators ini digunakan pada robot arm atau robot lengan 4 DOF, 5 DOF maupun yang 6 DOF seperti itu. Nah, kita akan ulas apa sih N-effect manipulators itu dan jenis-jenisnya itu apa aja sih, kegunaannya seperti apa. Nah, mari kita bahas di slide selanjutnya. Nah, N-effect manipulators itu merupakan sebuah perangkat atau alat yang dipasang pada ujung lengan robot atau manipulator yang berinteraksi langsung dengan objek atau lingkungan sekitarnya. N-effect manipulators merupakan komponen kritis dalam sistem robotika karena bertanggung jawab untuk melakukan tugas spesifik seperti memegang, memindahkan, memotong, mengelas, mengukur, atau yang lain-lain. Sebagaimana objek yang dilakukan itu sesuai pada tugas perintah yang ada gitu. Nah, jadi kita bahas selanjutnya N-effect manipulators itu ada apa saja jenis-jenisnya. Nah, tipe N-effect manipulators itu ada 3 ya teman-teman. Di antaranya itu pertama ada gripper, yang kedua ada vacuum N-effectors, yang ketiga ada rotational motorized N-effectors. Nah, kita akan bahas ketiganya ini, kita akan ulas seperti apa sih mekanisnya, seperti apa fungsinya, dan cara prinsip kerjanya seperti apa. Nah, di PPT kali ini dilengkapi dengan video yang visualisasi terkait dengan jenis-jenis N-effect manipulators. Kita akan bahas selanjutnya pada grippers. Yang pertama, nah, They like holy shit, that boy can spit on top of that, he honest. The ladies see relationship, these rappers see a problem. I want 50 for a feature, you should feed a starving artist. You put a beat in front of me and I'ma eat regardless. I'm dancing. Ini diantaranya itu adalah pemindahan material atau material handling. Yang kedua itu ada perakitan assembly. Yang ketiga pengemasan packaging. Yang keempat pemilahan dan sorting atau sorting. Nah, mekanisme N-effector pada lengan robot dengan tipe gripper itu diantaranya seperti ini ya teman-teman. Mari kita ulas lagi. Di sini terdapat gear di sini untuk melakukan rotasi terhadap cengkraman pada N-effector tersebut. Nah, salah satu gear ini terdapat motor servo yang digunakan untuk mengatur ia cekam atau melepas seperti itu. Di antaranya jenis-jenisnya untuk melakukan tugas tersebut adalah motor servo, motor DC maupun motor listrik. Nah, mekanisme seperti ini menggunakan gear, bisa juga menggunakan tuas yang disusun dengan DOF yang ada pada lengan robot seperti itu. Nah, bisa lihat lagi. Dope. They like holy shit, that boy can spit on top of that, he honest. The ladies see relationship, these rappers see a problem. I want 50 for a feature, you should feed a starving artist. You put a beat in front of me and I'ma eat regardless. I'm dancing. Secara mekanisme ini simpel karena hanya menggunakan komponen inti yaitu gear, 2 gear dan 1 motor servo serta base untuk gear dan motor servo seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan dari grippers. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang
vacuum and effect manipulators. Apa sih vakum itu digunakan? Seperti mekanismenya seperti apa? Mari kita bahas di PPT selanjutnya. Nah, ini adalah vacuum and effectors, dimana vakum ini digunakan di dalam sistem otomatisasi yang menggunakan tekanan vakum, misalkan untuk memegang, memindahkan, atau memanipulasi objek yang ada di area kerja. Nah, fungsi vakum sendiri itu digunakan untuk memegang atau memindahkan objek. Yang kedua itu ada perakitan atau assembly. Yang ketiga pemilahan dan sortir. Nah, untuk mekanismenya pada vacuum and effectors ini yang pertama itu adalah ada karet ya, ini rubber ya teman-teman, yang digunakan untuk menghisap udara ketika sudah berada pada objek. Nah, di sini ada selang untuk menuju ke katup aliran angin. Coba kita putar sekali lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada valve. Valve ini digunakan untuk melakukan pelajuan aliran udara yang ada di pipa. Secara kerja pipa itu dihubungkan langsung pada area kerja yang ada di objek seperti rubbernya tadi. Jadi dan sistem mekanismenya tuh menyedot seperti itu di antara objek. Ketika objek itu ditindih, ditekan pressure sedikit dengan rubber, itu akan mengunci sehingga aliran udara itu akan terus bersiklus di valve. Biasanya tekanan ini kalau di pneumatik itu digunakan 4 bar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita next slide yang terakhir. Nah, ini merupakan sehingga banyak rotational motors and effector itu digunakan di berbagai industri manufaktur. Nah, kegunaannya rotational motors and effector itu yang pertama ada memutar objek, yang kedua itu pemusisian ulang atau repositioning, yang ketiga perakitan atau assembly. Nah, di sini merupakan adalah contoh dari robot lengan dengan merek ABB teman-teman. Nah, kita bisa lihat mekanismenya. Ini ada DOF 1, DOF 2, DOF 3, DOF 4 dan DOF 5. Jadi 5 DOF. Nah, di antara 5 DOF ini menggunakan kontrol dari motor listrik atau motor 3 pas. Nah, kita bisa lihat bisa berwarna 250 derajat. Maupun proyek-proyek yang sudah direncanakan. Kita next slide. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini adalah 3 hal. Karena pada pembahasan ini end effect manipulators itu terdapat 3 jenis. Di antaranya itu grippers. Kesimpulan dari grippers sendiri dengan cara kerja yang bisa kita lihat tadi itu digunakan untuk objek dengan bentuk tidak beraturan atau yang memerlukan cengkeraman yang kuat, sehingga vacuum and effectors itu baik digunakan untuk objek dengan permukaan datar, halus, atau rapuh seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir, rotational motors and effectors itu
itu baik digunakan ketika diperlukan rotasi atau penyesuaian orientasi objek selama proses. Jadi penggunaan n-effector manipulator ini disesuaikan lagi dengan kebutuhan objek yang akan dilakukan pengerjaan. Seperti itu teman-teman. Nah, jika ada kekurangan kata maupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.